Katanya pengacaranya penyakit non reaktif. Nggak apa-apa, mereka itu sedang membela dirinya sendiri, nggak apa-apa, itu hak mereka ya. Jawabannya apa itu terserah mereka. Perkara mau kena HIV atau enggak itu nggak ada pengaruh apapun buat Sarwenda. Tapi yang pasti Sarwenda lebih tahu dia kena HIV atau tidak, karena dia istrinya ada yang 24 jam selalu sama dia. Kalau masalah validasi atau speak up itu hak dia lah, nggak apa-apa, anggap aja dia sedang membeli hati nurani netizen agar tidak berpaling dari dia. Bertengkar itu ada dalam setiap keluarga, cara hadapi masing-masing beda, emosi ada alasannya sama. Betul Kak Sofi? Ya, pisang makan pisang boleh juga. Pendukung RO banyak yang punya pola pikir negatif jadi sulit dilurusin. Pendukung RO itu ada 3 sesi ya. Satu cuma mau cari follower, ramein room. 2, emak-emak yang udah terbaper-baper, apalagi udah posting di Mekah lah, segala macem lah gitu. Dan ketiga, influencer-influencer yang memang sengaja entah dibayar atau enggaknya, kayak Emma Waroka atau Koko Hiro itu dia memang marketing ya. Yang bahaya ini ngadepin emak-emak yang ini, yang terbaper-baper ini, nggak nyambung otaknya gitu. Kalau yang room komal-komal kayak drama halu atau yang lainnya yang pakai stiker DPR itu dia cari follower itu dengan memanfaatkan isu yang lagi rame. Mereka para afiliator aja, cari follower. Orang yang berumah tangga pada waktu ribut piring terbang juga banyak. Iyalah. Karena rumah tangga sejatinya itu memang nggak ada yang bahagia. Ada rumah tangga yang bahagia, walaupun duit lu miliaran juga nggak ada rumah tangga bahagia tuh nggak ada. Ketika lu berumah tangga berarti lu menyiapkan hidup untuk bermasalah. Yang lebih damai itu justru hidup sendiri, nggak punya pasangan, hidupnya lebih damai. Rumah tangga banyak masalah. Rumah tangga kalian yang ngejulitin Sarwenda aja acak adut. Rumah tangga kalian yang sekarang ngejulitin Sarwenda itu acak adut, amburadul, semerawut, sama aja. Alhamdulillah bukan CP kita manusia dan mantan istrinya yang capek, tapi mata dan telinga Tuhan sudah capek juga. Pendukung RO nyerapnya sampai membabi buta, yang anehnya sampai bawa-bawa ortunya Sarwenda sampai ikut dibully ya. Yang punya masalah aja diam-diam baik ya, bukan kalau netizen malah rame. Ya satu mungkin biar roomnya rame. Pengacaranya kira netizen nggak ada yang kerja di pro dia. I don't know. Benar sekali, tapi merasa dirinya yang paling benar. Si Waroko buka live masih pagi pasti hujat si Wenda terus. Ya kan marketing kan. Selamat siang, yang namanya rumah tangga itu pasti ada pertengkaran, betul. Dalam rumah tangga pasti ada ribut, cuman si Igun. Maksudnya, makanya sekarang Tuhan sudah terus tangan keluar semua ada. Campur tangan Tuhan itu lebih bijak daripada campur tangan manusia. Ya. Sekarang keributan ini campur tangan netizen, bukan campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan itu lebih ke dalam ketuhanan, kayak damai sejahtera, adem. Nah itu campur tangan Tuhan. Tiba-tiba dua lawan ini tiba-tiba diem, nggak berkoar lagi. Nah itu campur tangan Tuhan. Tiba-tiba netizen adem, nah itu campur tangan Tuhan. Tapi sekarang ini membuktikan ini, itu membuktikan itu bukan campur tangan Tuhan. Belum. Tuhan belum bekerja. Tuhan sedang menonton. Campur tangan Tuhan itu lebih ke dalam kedamaian. Yang tiba-tiba tadinya perang babak, tiba-tiba langsung nyet adem. Nah itu campur tangan Tuhan tuh. Sekarang ini lebih ke campur tangan netizen. Jadi Tuhan sedang membiarkan berantem lalu gitu mungkin. Ribut lalu gitu. Yang ngaku-ngaku asisten malaikat juga rame. Yang ngaku sebagai asisten malaikat juga rame. Yang menghakimi Sarwenda. Kan itu mereka mengaku asistennya malaikat kan. Betul banget, karena terlalu banyak bohong penjara merasa jadi korban, sementara korban dibilang penjahat.
I don't know ini komentar kamu untuk Sarwenda apa Ruben? Ya, komentar kamu ini untuk Sarwenda apa untuk Ruben? Saya bingung mau balesnya. Karena dua sisi kadang ada persamaannya juga. Netizen mereka lebih pedas, betul. Saya juga heran sama si Emma mau ikut campur urusan rumah tangga orang nggak? Itu marketing. Emma dari dulu kayak gitu. Dari dulu dia buka TikTok seperti itu. Ya ngebahas siapa pun yang lagi rame, artis-artis yang lagi bermasalah itu akan dia bahas. Dan marketingnya keranjang kuning ya. Orang baik tidak akan berkoar. Untuk RO oke. Ruben HIV. Ya kalau dia positif HIV bukan untuk dihujat ya. Orang yang terkena HIV bukan untuk dihujat, tapi justru kita rangkul sih. Cuman problemnya dia mau sembuh nggak gitu, dia mau bertobat nggak gitu. Excuse me. Kadang-kadang kita rangkul tapi dianya nggak mau bertobat, dia bingung juga. Dan itu aja saya berapa sekarang? 46. 46. Karena kalau orang udah bertobat, mau masuk ke dalam agama apapun yang diambil, setidaknya ada perubahan dari agama sebelumnya. Kalau dari agama sebelumnya dia tidak baik, ya minimal di agama yang baru dia jadi baik. Baik dalam segala sesuatu, dalam menyikapi masalah. Tapi kalau dia masih ada dendam, kan artinya belum baik dari yang sebelumnya. Sebenarnya yang bikin permasalahan jadi benang kusut tambah berkepanjangan itu netizen dia. Hidup tidak abadi, betul. Saya nggak pernah berpihak sama RO atau mantan istri, tapi lihat pengacaranya terlalu berkoar jadi ikut emosi. Kalau pengacara itu tergantung kliennya sih. Kalau kliennya nyuruh speak up, dia speak up seperti itu. Lihat pengacaranya Sarwenda, lebih sedikit kan, klarifikasinya lebih sedikit. Karena apa? Karena kliennya nggak harus nyuruh dia berkoar. Kecuali kalau dia butuh pengacara untuk speak up baru. Kalau pengacara Ruben ini sama aja sama kliennya gitu. Dia juga termasuk nunggu kliennya ngomong gak nih gitu. Kalau kliennya bilang oke ngomong, nah dia ngomong. Jadi Ruben lebih banyak ke validasi dan klarifikasi. Sarwenda baru sekali aja klarifikasi udah heboh kan dunia maya. Malah banyak yang pikun. Katanya nggak nyambung blunder kan, pikun secara mendadak itu netizen. Padahal tuh di situ udah bener-bener lagi nyeritain apa yang sedang terjadi. Kita nggak usah bahas agamanya Ruben lah, ya kita hargain aja itu pilihan dia. Cuman sangat disayangkan ketika Ruben pindah agama tapi tidak fokus ke diri sendiri, tapi lebih fokus ke permasalahan. Kalau orang udah dalam fase tobat atau pasrah sama Tuhan, dia menyerahkan semua ini sama Tuhan dan nggak terlalu banyak bicara ke sana ke sini. Tapi kalau pengacaranya terlalu bervokal, akhirnya kena barunya sendiri. Iya, bisa jadi begitu. Iya, ikut nimbrung aja urusan orang. Ada komentar lain nggak selain itu? Iya Mbak Wati, ini akun baru. Teman-teman saya mau kerja dulu ya, nanti kita live lagi. Makasih yang udah gabung. Karena saya mau jemput anak sekolah, saya mau mandi dulu. Habis itu ya. Bye-bye semuanya, Tuhan memberkati. Bye.